hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian penghiburan ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang perkabungan kita akan membaca litani berbalasan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Mari kita nyanyikan NKB 116 ayat 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Pujian dari Paduan Suara Mazmur, kami persilakan.
Keluarga yang kami kasihi sedang berkabungan, yang kami cintai, mari kita berdoa. Inilah waktu Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau kasihi, almarhum Bapak Binsa Mei Hutagalu, yang pada hari ini, pagi hari, Tuhan memanggil pulang kembali kepada kehendak Tuhan. Ia boleh menyelesaikan tugasnya di tengah dunia ini. Kami, orang-orang yang mengasihi almarhum, merasakan kehilangan. Istimewa untuk istri terkasih Bu Lina dan keluarga, kami sebagai gereja Tuhan. Tak henti-hentinya kami memohon kesembuhan untuk sakit penyakit yang ia alami. Tak henti-hentinya doa itu terus terungkap kepada Tuhan. Namun kami harus belajar untuk tetap memiliki iman kepada Kristus, bahwa segala sesuatu tentang hidup dan mati kami sebagai anak-anak Tuhan itu ada di dalam kuasa. Oleh karena itu Tuhan, di tengah duka cita ini, biarlah firman-Mu boleh terus berkumandang untuk dapat menguatkan istri terkasih, keluarga, dan kami semua para sahabat, supaya kekuatan firman Tuhan inilah yang akan memberikan penghibur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang boleh menjadi penguatan buat kita semua pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 56. Judul perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menyentuh aku?" Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Namun Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di depannya, dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia, dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, jangan lagi engkau menyusahkan guru."
Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan diselamatkan." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saya. Terpuji nama Tuhan. Keluarga yang kami kasihi, jemaat Tuhan yang boleh hadir menguatkan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang perjalanan hidup manusia itu pasti tidak akan pernah luput dari sehat dan sakit. Sehat dan sakit adalah sesuatu yang menjadi bagian dari tubuh yang fana ini. Ya betul, kalau memang lagi sehat, segala sesuatu bisa kita lakukan dengan mudah. Ketika kita sehat, kita punya kekuatan yang baik, kita bisa angkat ini, angkat itu, kita bisa jalan ke sini, jalan ke situ, kita bisa duduk lama, berdiri lama, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengalami sakit, gak usah ngomong kategori sakit apa ya, sakit aja. Entah itu dari sakit yang demam, ya, kemudian sakit diare, ataupun sakit-sakit yang mungkin dianggap ringan. Saudara-saudara, mungkin pengalaman kita akan berbeda-beda. Tapi banyak orang mengatakan kalau sakit itu udah pikirannya macam-macam. Ya, sekalipun tahu ada obat yang mungkin meringankan sakitnya, meringankan gejalanya, tapi mikirnya mah udah aneh-aneh. Nanti kalau kayak begini, nanti gimana ya? Nanti tiba-tiba mungkin agak sesak dikit, tiba-tiba saat tidur Tuhan panggil, gimana ya? Ternyata saudara-saudara, dalam kondisi sakit banyak orang memahami untuk menyadarkan bahwa betul tubuh kita ini fana. Jasmani kita ini fana, rentan dengan sakit. Sehingga setiap kita diajak untuk dapat mengelola, merawat, memelihara tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Tapi udah sebaik-baiknya juga tetap aja bisa sakit, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi sakit tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Bagi si sakit itu sesuatu yang mungkin dikategorikan penderitaan. Tapi tidak berhenti di situ saja, bagi yang merawat pun juga mungkin akan mengalami kelelahan. Tapi satu peristiwa yang kita bisa lihat, salah satunya adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, di mana ia tidak mengalami kesembuhan satu kali pun. Ya, walaupun dalam kondisi pada saat itu ada tabib lah, ya, mungkin juga sudah didoakan, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Sampai satu ketika dia mendengar bahwa Yesus Kristus hadir di daerah dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat kok cepat banget ya beriman sama Tuhan. Padahal sesungguhnya perempuan sudah mengenal Tuhan lewat cerita kesaksian
sekian banyak orang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kedatangan Tuhan itu menjadi sukacita buat dia, bahwa imannya mengatakan bahwa aku akan sembuh. Saudara-saudara, mari perhatikan dengan baik. Yang kita lihat bukan semata-mata dia menyentuh jumbai jubah. Dan Tuhan Yesus mengatakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan perempuan itu mengatakan aku sembuh. Tapi saudaraku, mari kita lihat bahwa kesembuhan yang Tuhan mau tunjukkan adalah tentang iman percaya. Iman yang kecil, iman yang sederhana. Tetapi dia fokus bahwa Tuhan Yesus yang sudah melakukan banyak mukjizat itu juga akan menyembuhkan saya. Dan perjumpaan dengan Tuhan inilah yang membuat dia sadar bahwa sakit penyakit itu tidak bisa memenjarakan dirinya sehingga dia tidak bisa mengalami kasih dan mukjizat Tuhan. Saudara-saudara, 12 tahun bukan waktu yang pendek. Ya seperti saya katakan di awal, ya 1 hari aja kita udah mulai gitu ya. Apalagi mulai 1 minggu, gitu ya. Udah mulai gelisah, sudah mulai bilang, Tuhan, ini saya dosa apa sih Tuhan? Tuhan, saya salah apa sih Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan saya. Itu yang kita alami, saudara. Tapi kita tidak tertuju kepada iman percaya saya kepada Tuhan yang kita minta Allah. Tuhan melepaskan kita dari ikatan sakit penyakit. Hanya semata-mata itu. Padahal Tuhan merindukan agar iman kita lah yang melihat kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Iman yang melihat kepada Tuhan, sekalipun ia menjalani sakit, mengalami sakit penyakit, dia akan tetap mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan saya bersyukur. Saudara, betul, di dalam kisah-kisah perjanjian lama atau tradisi pada saat itu seringkali sakit penyakit dikaitkan dengan dosa. Tapi mari kita melihat bahwa kita hidup di zaman anugerah, di mana kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi itu artinya bahwa ikatan-ikatan yang bernilai masa lalu itu sudah Tuhan selesaikan. Dan sekalipun kita dalam dunia ini juga mengalami sakit penyakit, tapi itu bukan berarti bahwa ada hal-hal yang bernilai. Bahasa manusia kan begitu ya. Entah itu bahasa, waduh, kamu ada yang harus diberesin sama Tuhan, kamu ada yang harus dibenerin sama Tuhan. Saudara-saudara, keselamatan Tuhan tidak bermaksud mau menjelaskan. Artinya kita pun yang diselamatkan oleh Tuhan, darah Kristus di Golgota, itu memberikan satu penegasan kepada saudara dan saya. Ketika kita mengalami sehat ataupun sakit, iman kita harus tetap melihat kepada Kristus, bukan kepada diri kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Dan disinilah yang terlihat bahwa perempuan itu yang tadinya takut mau ngaku gitu ya, tapi oleh karena Tuhan terbuka untuk menerima kehadirannya, Tuhan pun boleh menjadikan perempuan ini sebagai teladan iman buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak 1 2, tidak sedikit kita boleh menjalin kasih dengan almarhum Bapak Hinsa Mehutaya. Tepatnya 2020 Bapak Hinsa mengalami sakit COVID. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara, pandemi. Kurang lebih 4 tahun dia berjuang dengan sakit penyakit itu, sampai 4 hari terakhir dari Rabu pagi
Sebenarnya dari Minggu ya, dari Minggu tapi masuk rumah sakit Rabu. Dia berjuang sampai kemarin sore pun tetap berjuang. Tapi Tuhan izinkan dia kembali kepada pangkuan Tuhan dengan tenang. Nanti mungkin Ibu Lina lah yang bercerita ya. Tapi saya mau menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa almarhum selama ini juga tetap berjuang. Terlebih lagi istri terkasih tetap mendampingi di dalam kesetiaan. Dan saya katakan bahwa itu bukan semata-mata hebatnya Ibu Lina, bukan semata-mata hebatnya Bapak Hinsa, tetapi itu adalah kekuatan, perkenanan, dan anugerah Tuhan di dalam hidup almarhum dan istri terkasih. Nah, ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menutup usianya di dunia ini, apa yang kita bisa imani sebagai orang Kristen? Dia sudah tidak diikat lagi oleh sakit penyakit di dunia. Sakit penyakit di dunia tidak akan bisa pernah menghambat kasih kita kepada Kristus. Tetapi lewat sakit penyakit kita bisa terus melihat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa, telah memberkati dan memberikan kekuatan. Dan tidak semua orang pasti bisa. Makanya saya selalu bilang ke Ibu Lina, Inang ini adalah istri yang kuat, seorang pendamping yang hebat. Karena itu semua adalah Tuhan yang mengatur. Oleh karena itu biarlah bahwa ketika kita berhadapan dengan kematian, ada kesaksian iman yang kita bisa bagikan, yang akhirnya kita bisa melihat bahwa hidup di dalam Kristus bukan menjadi sia-sia, tetapi hidup di dalam Kristus menjadi sebuah cerita yang boleh membuat kita bertumbuh untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan perkenankan tadi pagi jam 5.44 pagi, Pak Hinsa mengembuskan nafas terakhir dan kembali kepada Tuhan. Yang kita bisa katakan bahwa hidup kita ke dunia ini bukan kita yang mau, tapi itu maunya Tuhan. Dan ketika kita hendak kembali kepada Tuhan, ya bukan, ya mungkin kalau maunya manusia mau hidup aja terus ya. Tapi kalau udah maunya Tuhan, ya kembali. Karena Tuhan sudah menyatakan karya Tuhan di dunia ini melalui diri hambanya yang setia, almarhum Bapak Hinsa. Sekalipun penurunan kesehatan itu terjadi, tapi itu tidak menurunkan iman kepada Kristus dan tidak menurunkan level kasih Tuhan kepada hambanya. Nah, oleh karena itu biarlah ketika kita boleh menghadapi bersama-sama peristiwa kepergian orang yang kita kasih, kita juga semakin dikuatkan untuk dapat mempergunakan hari-hari ini dengan rasa syukur. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi biarlah pengalaman sehat dan sakit, susah dan senang, itu akan mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kekuatan kita itu ada di tangan Tuhan. Kiranya ini menghiburkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak akan pernah bisa jauh dari sehat dan sakit. Tapi dengan perjalanan hidup yang diiringi dengan kondisi yang sehat dan kondisi yang sakit, itu tidak mengurangi cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kasih sayang-Mu lebih besar daripada apa yang kami berikan kepada
karena itu Bapa, penghiburan ini bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk kami semua, untuk dapat melihat bahwa hidup yang singkat, hidup yang terbatas adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah ini boleh terus ada di dalam diri kami, menguatkan, menghiburkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Pujian penguatan dari Paduan Suara Wilayah 1. Dipersilakan. Kali si Om Alfa. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli,
Sidang berkabung. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2. Kudaki jalan mulia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kekuatan Tuhan adalah penuntun di dalam hidup kami di tengah kesedihan dan kedukaan ini. Pertolongan Tuhan yang akan terus menerangi setiap langkah kaki kami di tengah-tengah duka cita ini. Dan kami berdoa untuk dimulai. Kiranya Tuhan yang sudah menguatkan dan Tuhan yang akan terus menghiburkannya, bahwa ini adalah waktu Tuhan yang terindah. Sekalipun harus mengalami perpisahan dengan kekasih hati, tetapi almarhum Bapak Hinsa Mehutadau, dia meninggalkan istri terkasih dan dia juga tahu kemana dia harus pergi, yaitu kepada Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang akan menggantikan air mata yang menetes dengan pelangi kasih Tuhan. Keluarga besar yang juga mengalami kehilangan, Tuhan pegang tangan mereka sehingga mereka pun juga saling menguatkan satu sama lain. Gereja Tuhan mengalami kehilangan seorang pelayan Tuhan, seorang yang setia di dalam Tuhan. Tetapi biarlah kami semua boleh terus dihiburkan oleh jejak-jejak pelayanan yang pernah ia kerjakan selama ia melayani di ladang Tuhan. Cinta kasih yang ia ajarkan, kerelaan di dalam melayani, biarlah itu semua boleh menjadi contoh yang baik untuk kami teruskan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian acara esok, ibadah penghiburan, dan di hari Senin ibadah penutupan peti, pelepasan dan juga pemakaman. Beri kekuatan dan kesehatan yang baik untuk Ibu Lina dan keluarga, dan setiap para sahabat saudara seiman yang boleh tetap menguatkan
Kiranya senantiasa rangkaian acara itu boleh dapat terlaksana di dalam pimpinan Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Bapa di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan memimpin
diteguhkan dan dikuatkan di dalam kuasa Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.